Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di channel ini. Oke teman-teman, kalau kemarin saya mereview jalan dari Bangun menuju ke Suwaran. Nah, kali ini kita akan mereview jalan dari Suwaran menuju ke Mangkajang. Ini merupakan jalur yang sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi karena akses jalannya itu ya kita harus jujur ya. Di sini kita ketemu dengan jalan cor, kemudian jalan aspal, dan juga jalan timbunan dan lain sebagainya. Dan pasti kalian akan melihat seperti apa kondisi jalur menuju ke selatan dari Kabupaten Berau ini. Oke teman-teman, langsung aja kita review ya. Nah, kita sekarang masih di daerah Suwaran. Ini merupakan kampung yang cukup ramai ya. Dan dulu merupakan kampung yang sangat ramai. Karena apa? Karena dulu itu di sini terdapat waktu PT Kini Kertas masih beroperasi, di sini sangat ramai karena di sini terdapat tempat persemaian dari tanaman-tanaman bibit-bibit kayu kertas. Tapi walaupun Kini sudah tidak beroperasi, nah di sini juga ada perusahaan tambang, jadi tetap ramai di kawasan jalan di Suwaran ini. Oke, ini jalannya ya. Ini jalannya sebagian jalan cor yang cukup panjang. Yang melintas di tengah-tengah dari Kampung Suwaran. Dulu saya bolak-balik ya dari Bangun menuju ke Beduk-Beduk melewati jalur ini. Nah, memang kalau dulu memang sangat parah dulu ya. Nah, sekarang ya walaupun masih ada jalan yang berliku, jalan berlubang seperti ini, tapi sebagian sudah ada cor. Nah, semoga ke depan jalur ini juga sudah bagus ya, sudah diperbaiki, sudah dicor semua sampai dengan di Mangkajang. Ya, semoga ke depan ya. Tapi kita tidak tahu kapan pembangunan itu akan dilaksanakan. Yang penting pemerintah sepertinya akan pelan-pelan untuk merestorasi jalan ini yang lebih baik. Apalagi kalau dicor semua pasti akan mantap. Oke, lanjut ya. Kita masih di Suwaran dan ini jalan aspal yang sudah ditimbun di bagian-bagian yang memang terdapat lubang. Nah, seperti ini kan, ini sebenarnya jalan timbunan ini. Nah, kita harus berhati-hati karena jalan timbunan ini biasanya berbatu. Nah, kalau hujan tuh pasti becek. Nah, ini harus ekstra hati-hati karena kalau kita nabrak batu sedikit pun atau agak kecil, kalau kita ban pasti akan membuat kita tergelincir. Ini jembatan. Oke, lanjut. Dan di sini, ini masih jalan timbunan, jalan grit-gritan yang sudah lama. Dan pasti namanya grid yang sudah lama, tidak ada grid lagi, pasti akan berlubang seperti ini. Apalagi kalau sudah terkena hujan beberapa kali ya, hujan deras, pasti akan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini hati-hati ya, ini banyak lubang. Ini kalau ada area aspal itu pasti akan banyak lubang. Oke, ini masih jalan timbunan. Nah, kita ketemu aspal yang cukup bagus sedikit, dan kembali kita harus berhadapan dengan lubang lagi. Oke, nah ini ini lubang lagi ya. Jadi kita akan berbicara dengan lubang-lubang yang di jalur ini ya, karena ini aspal yang sudah rusak karena mungkin ya banyaknya kendaraan besar yang melewati sini, baik kendaraan proyek dan lain sebagainya, sehingga jalur ini seperti ini ya. Dan ya semoga ke depan ini jadi prioritas untuk diperbaiki. Nah, oke, nah ini Kampung Suwaran. Nah, jalannya masih seperti ini ya jalannya ya. Nah, kita ikuti aja, kita rasakan bagaimana sahdunya jalan dengan bergelombang, lubang-lubang yang harus kita lalui. Nah, ini
Jadi kalau kita tidak hati-hati, walaupun kita menggunakan motor besar pun kita harus ekstra hati-hati ya, karena kadang-kadang kita baru gas sebentar lubang, gas sebentar lubang, atur kopling dan lain sebagainya. Nah, pokoknya sini harus pinter-pinter bermanuver ya, mencari celah jalan yang agak rata, yang tidak terdapat lubang. Nah seperti ini, sampai kita harus ke samping, ke kiri, ke pinggir, ke tengah. Dan alhamdulillah kemarin tidak hujan. Nah ini kalau di jembatan memang harus mulus harusnya, karena ini jembatan ini vital. Oke, ini aspal, ini jalan timbunan lagi. Nah kan ini kan lagi hujan nih, lagi hujan, walaupun tidak deras ya, ini rintik-rintik nih, kayak mendung. Nah inilah suasana dari Kampung Suwaran. Nah ini ramai di sini, banyak warung, banyak ruko, tempat-tempat makan, toko-toko dan lain sebagainya. Nah di sini asik ya, karena di sini jalannya sudah agak bagus, walaupun ada lubang-lubang yang harus kita hindari. Lubangnya kecil tapi agak dalam. Nah oke, kita sudah di ujung dari Kampung Suwaran. Ini jembatan dari Sungai Suwaran yang ada di bawahnya. Nah kalau kita ke dalam, ke arah sana itu ke arah dalam, ke Kampung Suwaran. Oke lanjut ya, kita menuju ke arah jalur menuju ke Mangkajan. Nah ini kita ekstra hati juga, karena di sini lubangnya cukup banyak. Nah itu. Jadi aspal-aspal yang terkelupas, aspal-aspal yang rusak itu ditambal dengan cor. Nah kalau cor ini sudah hancur, maka akan timbul retakan-retakan yang berbahaya bagi kita pengendara. Oke, nah ini seperti ini kan. Jadi banyak aspal-aspal yang sudah terkelupas di sini. Dulu bagus nih, dulu sempat mulus ini. Karena lama sudah tidak dipelihara jalannya, ya akhirnya banyak kupasan-kupasan dari aspal. Nah ini agak mulus ini. Jadi kalau sudah agak mulus, kita agak lanjut sedikit nggak apa-apa. Oke, tapi hati-hati ya, di sini banyak juga lubang nih. Nah banyak lubang nih. Nah kalau kita tidak hafal dengan posisi lubang yang ada di jalur sini, maka kita akan ya pasti harus siap ban digoncang dengan lubang-lubang yang ada di sini. Oke, di sini teduh ya, teduh, ayam sebenarnya. Jadi suara-suara burung di sini cukup mengenakkan telinga. Walaupun kita berjibaku dengan jalan-jalan yang aspal terkelupas dan timbunan. Nah seperti ini. Wow. Oke, nah itu ada mobil nih. Nah kita bisa di belakang mobil, tapi harus hati-hati juga, karena kalau kita terlalu dekat dengan mobil, kita pasti akan kena lubang ya. Nah seperti ini. Ya, jadi kita harus bisa mendahului mobil ya, karena mobil tidak bisa cepat ketika berada di jalan berlubang. Oke, nah ini lubang lagi. Wow. Ini sebenarnya cukup lumayan ya lubang ini. Nah seperti ini. Jadi kalau pas kalian di daerah sini malam hari, pasti akan kesulitan ya mendapatkan jalan yang bagus. Nah ini jalannya timbunan. Oke, nah seperti ini. Dulu waktu awal jalur Kelai Wahau dulu seperti ini juga, tapi sekarang sudah agak bagus, sudah jarang kita melihat lubang-lubang yang terlalu mengangas seperti ini ya, karena sudah tiap hari ini tiap tahun nih ada anggaran untuk pemeliharaannya di sana ya. Nah kalau di sini memang harusnya seperti itu, dibikin seperti jalan Kelai ke Wahau, jadi mantap. Pada lubang sedikit langsung ditambal, karena di sini merupakan jalur menuju ke arah arah pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Berau, seperti di
wallsak yang ada di Tali Sayan, kemudian ada air panas di Biatan, kemudian Biduk-Biduk, Labuan Cermin, Teluk Sulaiman, Kaniungan, Teluk Sumbang, semua akan melewati jalur ini ya. Jadi kalau jalur ini masih seperti ini ke depan, pasti pengunjung itu akan kapok ya untuk jalan ke sana. Karena apa? Karena jalur ke sana itu ya seperti ini, orang tidak bisa menikmati pemandangan alam di sekitarnya karena harus tergoncang oleh jalan-jalan yang banyak lubang seperti ini. Dan semoga ini tetap menjadi perhatian dari pemerintah provinsi maupun daerah agar mengupayakan untuk bisa diperbaiki jalur-jalur yang seperti ini. Ya, kita ini kan terkenal dengan jalur jalur dalam hutan ya, hutan tropis. Memang posisi tanahnya memang tidak labil, tapi kalau diperbaiki sesuai dengan DED atau pokoknya speknya yang sesuai dengan jalurnya lah, jalan kita ya, pasti akan lama hancurnya atau rusaknya. Seperti dicor itu akan lama. Oke, kita masih menikmati jalan yang bergelombang seperti ini. Nah, tetap waspada walaupun di kiri kanan kita ini cuacanya akan menurun sedikit. Kemudian suara-suara burung pun masih menemani setiap jalur perjalanan ini. Oke, kita masih di jalur Suaran Mangkajang. Nah, kita melewati jalur seperti ini ya. Ini jalan timbunan, aspal yang sudah rusak atau jalan yang berlubang dalam ditimbun sehingga tidak terlalu parah untuk kita lalui. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus menggoyang setir kita ke kanan ke kiri sesuai dengan jalur yang layak untuk kita lewati. Kalau kita kena lubang itu pasti terasa ya, bang, seperti itu. Jadi kalau kalian mau ke arah selatan dari Kabupaten Berau, siapkan bannya, bensinnya, siapkan kunci-kunci motor, kunci ban ya, untuk kita bisa mengantisipasi ketika ban kita bocor atau meletus. Kita harus punya ban serep, punya pompa, penting itu untuk mengganti ban ketika kita ada bermasalah di ban. Nah, ini mobil-mobil proyek ya lagi melintas dan meninggalkan debu. Oke, kita bermandi debu ya. Ya, kita masih di jalur Suaran Mangkajang. Ini jalan yang sudah di-grade dulu. Nah, karena lama sudah tidak di-grade lagi, seperti ini jadinya. Ini aspal-aspal rusak, aspal-aspal yang terkelupas. Ini merupakan jalur utama ya dari masyarakat di selatan Berau untuk menuju ke Kota Tanjung Redep. Jadi kalau ini bagus, ya semoga perekonomian ke depan masyarakat itu bagus juga karena akses yang bagus. Nah, kita kan daerah kaya ya. Kita ini Kaltim ini penuh dengan tambang batu bara, minyak bumi, hasil hutan, sawit. Ini harusnya tidak ada jalan seperti ini ya. Harusnya jalan seperti ini sudah seperti tol yang ada di Jawa. Oke, nah ini kita sudah dekat kayaknya dengan Mangkajang ya. Oke, masih menyisir jalan Suaran Mangkajang. Nah, lubang lagi ya, lubang lagi dang, lubang lagi, wow, lubang lagi ya. Oke, kita sudah dekat dengan Simpang Pesayan. Nah, kalau kita ke dalam sana itu Kampung Pesayan ya. Nah, kita muter dulu. Kita memutari tugu dari Pesayan ya. Nah, kalau kampungnya ada di dalam sana. Nah, kita mutar dulu kayak tawaf. Oke.
Lanjut lagi ya. Oke, langsung kita muter lagi, langsung menuju ke arah Mangkajang ya. Oke, lanjut Mangkajang. Nah, kita masih di jalur jalan yang habis di grid seperti ini. Jadi kalau jalan habis di grid itu awalnya bagus ya, tapi kalau lama-lama tidak di aspal atau ditimpu dengan tanah lagi, maka pelan-pelan akan memudar lagi, timbul model gelombang-gelombang bekas air ketika kena hujan. Oke, kita sudah dekat dengan Kampung Mangkajang. Ini ada Kampung Mangkajang nih. Oh, ini sudah terlihat nih perkampungan di arah Mangkajang. Nah, Mangkajang ini dulu kan merupakan salah satu dari kampung yang cukup ramai pada tahun 98 sampai dengan tahun berapa ya, semasa Keni Kertas atau Keni Nusantara itu masih beroperasi. Jadi ini semacam kota satelit dulu ya. Jadi kota atau daerah kawasan industri. Nah, setelah Keni Kertas tutup atau tidak beroperasi, maka lambat laun kampung ini mulai banyak ditinggalkan. Tapi sekarang masih ramai ya, masih ramai. Hanya akses ke sana aja ke sini aja yang masih cukup parah ya jalannya. Oke, langsung kita kupas lagi ya jalannya. Ini jalannya sudah di grid tapi masih timbul gelombang-gelombang, lubang-lubang. Ini jalan-jalan timbunan ya. Nah, ini jalan berbatu. Jadi kalau kalian menggunakan motor matic, hati-hati ya, jangan rem depan ya. Kita akan tergelincir di sini. Oke, ini jalan timbunan yang banyak berbatu. Jadi kalau kalian menggunakan matic harus hati-hati. Nah, ini aspal-aspal yang sudah pudar, aspal-aspal yang sudah mengelupas dengan rupa, ditambal dengan tanah uruk, tanah sirtu. Oke, cuacanya sungguhan ya. Kali ini walaupun tadi sempat mendung, sekarang sudah mulai terang lagi. Nah, kita sudah dekat dengan Kampung Mangkajang. Nah, Kampung Mangkajang ini sebenarnya dekat dengan laut ya, karena dekat dengan aktivitas dari pabrik kertas yang dari Keni Kertas dulu. Dan dari sini kita bisa melihat pesisir laut itu sudah terlihat di daerah Mangkajang. Oke, nah ini jalannya masih seperti ini, aspal-aspal yang sudah rusak dan perlu perbaikan. Dan ini harus hati-hati juga karena banyak aspal-aspal pecah. Jadi kalau kalian menggunakan ban bukan ban tahu ya, pasti akan banyak ngesot-ngesot ya ban kita ketika lewati daerah berbatu seperti ini. Apalagi pas cuaca hujan ya, pasti ini sangat lumayan beceknya dan cukup ekstrim arah sini. Oke, nah ini kita masih di jalur. Nah, kita melobang lagi, dan lobang lagi. Ini masih cukup lumayan ya. Jadi Suaran menuju ke Mangkajang itu biasanya bisa kita tempuh hampir 20 menit kalau kita
cukup cukup laju ya, dengan mengambil jalan yang bagus. Nah, ini jalan tanjakan yang cukup curam, ini sudah dicor, dan di sini harus hati-hati ya, jangan terlalu laju ya, apalagi kalau kita pulang dari sini itu turunannya itu cukup lumayan. Oke, berarti kita ketemu dengan aspal yang sudah pecah-pecah. Nah, ini lubang lagi, aspal yang terkelupas di daerah sini. Seperti ini. Bayangin kalau kita tiap hari lewat sini ya, terasa banget. Nah, ini ayo. Ini masyarakat mungkin mau ke Biatan atau ke Tali Sayan. Oke, lanjut. Ini jalannya masih berlubang, lubang. Biasanya ini sudah dekat dengan dengan kampung Mangkajang. Oke, nah ini jalannya masih ini. Kita ketemu dengan jalur timbunan yang tetap harus ekstra hati-hati, safety riding. Nah, di sini banyak sawit ya, jadi jalur menuju ke selatan ini kita akan banyak bertemu dengan perkebunan sawit maupun karet. Nah, kalau dulu kita sering bertemu dengan kayu kertas dulu ya, sengon dulu ya. Sekarang sudah jarang, sudah kelihatan sudah. Sekarang bukan dengan sawit. Oke, kita sudah mendekati dari kampung Mangkajang. Nah, ini lubang-lubang. Jadi kalau malam hari ini lumayan nih, harus ekstra, lampu harus standby bagus agar kita tidak terjebak dalam lubang-lubang seperti ini. Ya, kita sudah berada di kampung Mangkajang. Ini sudah mulai ada perumahan masyarakat. Nah, mulai rame. Dan ini udah kampung Mangkajang ya. Ini sudah rame nih. Nah, ini kalau orang di sini beli makan di sini di warung Donald. Ini tempat yang biasa jadi rest area. Jadi rest area ketika masyarakat dari Tanjung menuju ke Palisayan, dia akan berhenti di sana. Oke, ini perumahan masyarakat, dan kita terus menuju ke sana. Ya, ini jalannya juga anjing juga. Nah, lubang-lubang, lubang lagi, dan kita ada masjid di kiri kita. Oke, jalannya seperti ini, jalannya masih harus hati-hati ekstra. Nah, aspal yang sudah ditutup dengan cor. Oke, ini masih jalannya masih seperti ini, jadi harus hati-hati. Ini turunan ini, jalan menurun yang cukup curam juga, jadi kita harus hati-hati. Seperti ini. Nah, kita langsung menuju ke arah Biatan ya. Jadi ini jalur menuju ke Gunung Padai. Jadi kawasan ini merupakan kawasan Gunung Padai ya, dari Mangkajang dia sampai dengan di Biatan atau di Payung Pak Buyung. Nah, ini jalan juga hati-hati nih, ya lubang nih, ini nikung nih, jadi harus hati-hati di sini. Nah, ini ada mobil truk, ini sudah memasuki kawasan keluar dari Mangkajang. Nah, di sini harus hati-hati ya, di sini lubangnya lumayan juga, di sini lubangnya kecil tapi dalam, jadi kita harus hati-hati, tetap waspada. Nah, ini kan berapa seperti ini. Wow. Wah, ini jadi aspal-aspal yang sudah pecah-pecah, jadi kita harus ekstra. Oke, ini adalah simpang menuju ke arah pabrik kain kertas. Nah, lubang lagi, jadi sudah tidak beroperasi.
Ini kampung yang dulu diam ya. Ini dulu ramai di sini tuh. Ramai mes karyawan, mes pegawai di sini ramai. Sekarang sudah mulai sepi lagi. Nah, ini kampung Manggajang. Jadi yang belum pernah melihat kampung Manggajang, inilah kampung Manggajang. Dan semoga perekonomian kita lekas pulih dan investasi juga ada di daerah sini sehingga kawasan ini bisa ramai kembali. Karena kita ini dulu banyak mes-mes perusahaan ya. Oke, kita sudah dekat dengan rest area. Karena memang biasa ya, saya kalau dari Tanjung menuju ke Talisan itu pasti mampir di warung sini. Warungnya orang Ponorogo. Jadi menunya menu Jawa atau menu masakan Jawa. Jadi kita bisa ngambil sendiri prasmanan. Oke, warungnya ini di ujung sana. Nanti kita lihat pas kita lagi istirahat, mau istirahat. Nah, itu dia kampung. Itu warungnya. Oke ya, demikian untuk review jalan dari Suwaran menuju ke Manggajang. Nanti kita view lagi jalan-jalan atau trek-trek lainnya yang ada di jalan-jalan di Kabupaten Berau. Oke, kita istirahat dulu, makan dulu, itu lanjut ya. Nanti sampai jumpa lagi di trek berikutnya. Salam my trip, my belusukan.